Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Om John di sini. Apa kabar semua? Hari ini Om John mau cerita film lagi. Film yang berjudul Limbo. Film yang menceritakan seorang detektif yang ingin menyelidiki kasus pembunuhan seorang gadis pribumi. Bagaimana ceritanya? Ayo langsung kita cek ke TKP. Film diawalin sebuah gambar lukisan yang dibuat oleh seorang anak kecil bernama Charlotte. Ia adalah seorang anak gadis perempuan yang berusia 10 tahun. Lukisan ini menjelaskan nanti bagaimana cerita ini mengarah ke sebuah titik terang. Cerita yang menunjukkan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap Charlotte. Lukisan yang sangat bermakna yang berisi tentang keluarga. Lukisan ini sangat berarti karena menjadi petunjuk awal cerita ini bermula. Film diawali dengan cerita seorang detektif bernama Harley. Ia baru sampai di sebuah kota kecil di pedalaman bernama Limbo. Ia beristirahat dan seperti biasa menyuntikkan vitamin ke dalam tubuhnya. Ini membuatnya sangat kuat, membuatnya stabil. Ia pun beristirahat. Ia mengecek bagaimana keadaan suntikan yang ia tanam tadi. Sepertinya baik-baik saja di tangannya. Ia bergegas merapikan barang untuk pergi menyelidiki kasus Charlotte, seorang wanita yang terbunuh 20 tahun lalu. Seperti biasa, ia memakai perlengkapan detektif swasta dengan pakaian jaket dan celana jeans. Ia mencari petunjuk di mana bisa menemukan titik terang pembunuhan ini. Ia bergerak ke sebuah rumah tetapi tidak ada petunjuk. Lalu ia bertemu dengan polisi di pinggir jalan. Ia bertanya, di manakah saya akan menemukan Charlie? Charlie adalah keluarga wanita yang dibunuh 20 tahun lalu. Polisi itu memberikan arahan bahwasannya Charlie tinggal di sudut kota, di sebuah rumah kecil. Lalu ia sampai di sana dan memanggil Charlie. Charlie pun keluar dari tempat penggalian tanah. Rata-rata di kota Limbo, orang tinggal di dalam tanah yang digali. Ini merupakan tempat tinggal yang ideal di sana karena keterbatasan uang dan lokasi. Hayes pun menanyakan kepada Charlie di mana dia bisa mencari petunjuk kasus pembunuhan anak kecil ini. Charlie tidak ingin memberitahu karena ia sudah sangat sedih. Lalu Hayes memberikan kartu namanya, apabila nanti ia berubah pikiran tolong kabarin. Lalu Hayes pergi menuju Emma, kakaknya Charlie. Ia ingin menanyakan apakah sama Emma ada petunjuk. Ia menyuruhnya pergi karena Emma tidak ada info tentang pembunuhan anak 20 tahun lalu. Lalu Hayes berjalan pergi mencari petunjuk lain. Ia pergi ke rumah Joseph karena ada info yang ia terima bahwasannya yang membunuh Charlotte ialah Leon. Ia ingin menanyakan kepada Joseph, di manakah Leon? Joseph pun keluar dari rumahnya. Seperti biasa, rumahnya tanah yang digali. Rumah yang sangat biasa di sini. Joseph memberitahukan bahwasanya Leon sudah meninggal lama, itu kuburannya. Ia memberitahu bahwasanya Leon sudah lama dikubur di sini. Lalu Hayes melihat kiri dan kanan, apakah ada petunjuk lain? Sepertinya tidak ada. Lalu ia meninggalkan Joseph di sana. Ia pergi mencari petunjuk lain. Apakah ada petunjuk lain di sini?
Ia berusaha memutari kota. Yang ia lihat adalah segerombolan orang dan kota yang kosong. Lalu ia pulang dan beristirahat, mencari petunjuk apa yang bisa ia lakukan ke depannya. Ia masih berkaca, masih bingung, karena kasus yang terlalu lama, 20 tahun. Lalu ia bergegas pergi, merapikan barang dan menuju ke informasi yang lain. Sampainya di mobil, ia terkejut karena mobilnya sudah dimalingin. Mobilnya rusak, komputer digitalnya diambil di dalam mobil. Ia pun bingung dan membawa ke tempat reparasi mobil. Tukang menjelaskan bahwasannya mobilnya sudah rusak. Ia tidak ada stok untuk memperbaikinya, butuh waktu yang lama. Lalu ia menawarkan mobilnya untuk disewa. Hayes pun membawa mobil tersebut dan menyewanya untuk beberapa hari. Lalu ia beranjak pulang untuk beristirahat karena ia letih, karena tidak ada petunjuk mengenai kasus ini. Ia pun bingung apa yang ia harus lakukan. Ia menelpon orang untuk mencari petunjuk lain. Lalu ia berangkat pergi menuju ke tempat Charlie lagi, karena mungkin Charlie ada info yang bisa diberikan. Charlie adalah keluarganya Charlotte, gadis yang dibunuh tersebut. Charlie mengatakan, "Di mana mobilmu?" "Mobilku rusak," dan ia mengajaknya ke dalam rumah untuk mengobrol. Setelah di dalam rumah, Charlie mengajak Harris untuk berjalan-jalan mengitari kota. Ia ingin mengajaknya ke tempat pemakaman Charlotte, tempat di mana ia sangat sedih bila melihatnya. Charlotte meninggal 20 tahun lalu, tapi tidak bisa dipecahkan kasusnya. Hayes pun penasaran bagaimana caranya untuk mencari petunjuk pelaku sebenarnya. Setelah beberapa hari di sini, ia pun bingung apa yang harus ia lakukan. Dia sudah ke tempat Joseph. Joseph mengatakan Leon sudah meninggal. Dan Joseph sudah tidak ingat apa-apa lagi mengenai kasus 20 tahun lalu. Ia kembali ke tempat Emma dan menanyakan petunjuk, meminta informasi. Emma biasanya kalau siang hari dia berjualan di warung tempat biasa. Ia membuka sebuah kafe. Lalu Hayes menanyakan apakah ada info. Ia mengatakan tidak ada info apa-apa mengenai pembunuhan itu. Kasusnya seperti ditutup-tutupin. Lalu Emma pergi menjual barang-barang yang bisa dijual karena ekonominya lagi tidak stabil. Ia mengajak anak-anaknya pulang dan beristirahat. Untuk kebutuhan hariannya, ia menjual barang-barang yang bisa ia jual. Hayes pun bingung apa yang harus ia lakukan. Di kota yang keterbatasan ini, ia bingung apa yang harus ia cari petunjuk. Ia mendengar radio untuk mencari inspirasi, tapi tidak ada hal-hal penting yang didapatnya. Ia bingung apa yang harus ia lakukan. Ia mematikan radio dan beranjak tidur. Keesokan harinya, ia berusaha mencari petunjuk lagi. Ia ke gereja. Gerejanya pun seperti hotel yang digali juga. Di sini juga memang bangunan-bangunannya tidak seperti biasanya. Bangunan-bangunannya ialah tanah-tanah yang digali untuk menjadi rumah. Di dalam gereja ia tidak menemukan apa-apa. Lalu ia pergi lagi. Menelpon Charlie. "Apakah engkau ada info?" Lalu Charlie mengatakan bahwasanya ia pernah mendengar ada seorang lelaki yang bercerita dengan Leon. Leon menginformasikan bahwasanya dia pernah membunuh seorang gadis. Tapi paman itu tidak mau menceritakan karena ia takut berurusan dengan pihak berwajib. Charlie yang menanyakan kepada orang tersebut. Ia mengatakan info itu berdasarkan Oscar yang bekerja di gedung. Di sisi lain, Emma yang bersedih melihat anaknya di kebun rumah. Ia berpikir ia akan membantu detektif itu memecahkan masalah. Lalu ia menelpon Hayes untuk mengajaknya makan malam, mengitari kota
di sisi bukit, mengajak anak-anak dan melihat apakah ada hal-hal yang bisa dicari. Keesokan harinya, Hayes pergi menuju Joseph. Ia ingin memastikan apakah betul Leon sudah mati. Sepertinya kuburan itu kuburan yang tidak benar. Tetapi Joseph mengatakan itu benar. Leon telah mati. Lalu dia beristirahat dan memikirkan apa yang bisa ia lakukan kembali. Tidak ada petunjuk mengenai hal ini. Ia pun bingung. Bagaimana cara memecahkan kasus yang sudah 20 tahun berlalu? Seperti biasa, ia mendengarkan radio, mencari petunjuk. Apakah ada inspirasi atau hal yang bisa ia dapatkan? Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Oscar. Seseorang yang diberikan info oleh Charlie, bahwasanya ia mengetahui cerita tersebut. Cerita pembunuhan anak kecil itu yang dilakukan oleh Leon. Oscar menceritakan bahwasanya ia disiksa oleh polisi beberapa tahun lalu karena akan memecahkan kasus ini. Setelah malam, Hayes datang ke rumah Emma untuk bercerita, membahas pembunuhan ini. Ia diundang makan malam bersama anak-anaknya. Ia bercerita kepada Emma, ia bingung memecahkan kasus ini karena tidak ada petunjuk sama sekali. Lalu ia melihat sebuah lukisan yang unik. Emma mengatakan lukisan ini ialah lukisan yang dibuat oleh Charlotte, gadis yang dibunuh itu. Lukisan yang sangat cantik, yang memiliki makna keluarga. Hayes menanyakan kepada Emma, apa arti tulisan ini? Tulisan ini ialah bentuk dari keluarga Charlotte, kakaknya, abangnya, dan ibunya. Lalu ia menanyakan di mana ayahnya. Ayahnya sudah pergi meninggalkan Charlotte. Setelah itu, Hayes pergi untuk pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan polisi. Polisi yang memberikan tanda kode dari jauh. Ia bingung apa yang terjadi, lalu ia berhenti dan menghampiri polisi tersebut. Ia melihat Charlie sedang mabuk berat. Lalu ia membawanya pulang. Charlie rupanya sedang shock karena ia sangat sedih memikirkan kasus itu. Hayes pun pulang dan bingung. Ia tidak pernah menemukan kasus sesulit ini. Keesokan harinya, ia kembali lagi ke rumah Joseph. Di sana ia melihat Joseph sedang tidur, seperti sedang tidak sehat. Ia menanyakan kepada Joseph, apakah ada yang ingin kau bicarakan? Tidak ada. Lalu Hayes pulang dan mengemasi barang-barangnya. Sepertinya ia ingin menyampaikan sesuatu kepada Emma. Ia menyerah, ia sepertinya tidak bisa memecahkan kasus ini. Kasus ini sangat pelik. Lalu ia pergi dan kembali ke tempat reparasi mobil. Ia ingin mengambil mobilnya yang sudah diperbaiki. Di tengah perjalanan, ia berubah pikiran. Ia mau memecahkan kasus ini dan melihat seperti ada petunjuk di rumah Joseph. Lalu ia mengambil inisiatif melihat kamar Joseph. Ia bingung kenapa di kamar Joseph banyak sekali pakaian dalam wanita. Ia ingin menyelesaikannya karena ia curiga Joseph yang membunuh anak kecil tersebut. Joseph yang sedang tidur, ia tidak tega. Lalu di sudut rumah ia melihat lukisan yang sama di rumah Emma. Lukisan yang dibuat oleh Charlotte, gadis tersebut. Itu menunjukkan bahwasannya Joseph yang membunuhnya. Cerita pun usai. Terima kasih pada rekan-rekan yang udah mau nonton film Om John. Om John pamit undur diri dulu ya. Sehat selalu pada rekan-rekan perfilman dunia. Jangan lupa subscribe dan loncengnya. Om John pamit undur diri. Ciao.